Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fajriani, jabatan Guru IPA Ahli Pertama, asal dari SMP Negeri 3 Ngempol 1 Atap, Kabupaten Pasuruan. NDH 15, Angkatan 177, Pelatihan Dasar CPNS BPSDM Jawa Timur tahun 2020. Perkenalkanlah saya untuk mempresentasikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Penggunaan Media Interaktif untuk Meningkatkan Antusiasme Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA kelas 7 di SMP Negeri 3 Ngempol 1 Atap, Kabupaten Pasuruan. Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Adapun latar belakang yang saya ambil adalah yang pertama, adanya perubahan paradigma tugas guru yang berubah sebagai pendidik. Kegiatan belajar mengajar tidak selalu berjalan dengan lancar, dan yang terakhir yaitu perlunya kegiatan belajar mengajar yang bisa meningkatkan antusiasme siswa, di mana nantinya diharapkan kegiatan belajar mengajar ini bisa membuat nilai siswa menjadi semakin lebih baik dan membuat siswa menjadi lebih paham akan materi IPA. Adapun untuk tujuannya, yang pertama saya bagi menjadi jangka pendek tentang menumbuhkan antusiasme belajar siswa. Yang kedua yaitu menstimulus siswa untuk memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi, dan selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Adapun untuk tujuan jangka panjangnya yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara umum. Adapun gambar unit kerja SMP Negeri 3 Ngempol 1 Atap adalah sebuah sekolah yang masih berstatus 1 atap dan berada di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, di mana berada di kaki Gunung Penanggungan. Adapun visi dari sekolah SMP Negeri 3 Ngempol yaitu berakhlak mulia, mandiri, inovatif, kreatif, peduli, lingkungan, dan unggul berdasarkan INTAK berwawasan iptek. Tentang rancangan aktualisasi, setelah saya meneliti di sekolah, ada 5 buah isu yang bisa diangkat untuk dicarikan solusinya. Adapun dari 5 isu tersebut, setelah kami analisis menggunakan isu AKPL, didapatkan 3 isu. 3 isu terpenting tersebut saya analisis lagi menggunakan analisis isu USG, di mana nantinya akan didapatkan isu yang utama yakni minimnya antusias belajar siswa pada pelajaran IPA sehingga mempengaruhi nilai pengetahuan dan keterampilan siswa. Berdasarkan isu yang telah ditetapkan, didapatkan 12 rancangan aktualisasi atau kegiatan yang harus dilakukan guna untuk mengatasi masalah isu tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isu-isu yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu berkoordinasi dengan mentor berkaitan dengan isu yang akan dipilih dan gagasan pemecahan isu yang akan dirancang. Yang ketiga yaitu berkonsultasi dan berdiskusi dengan coach berkaitan dengan rancangan aktualisasi yang akan dibuat. Dan yang keempat yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru senior dengan mata pelajaran yang sama tentang isu yang akan dipecahkan. Yang kelima yaitu merancang media pembelajaran yang sesuai dengan hasil pemecahan masalah yang dilaksanakan. Kegiatan keenam yaitu menyebarkan angket antusiasme siswa sebelum penggunaan media interaktif untuk mengetahui persentase tentang antusiasme siswa. Lalu, kegiatan selanjutnya yaitu menggunakan media interaktif yang sudah dirancang. Masuk kegiatan ketujuh yaitu menggunakan pembelajaran dengan media berbahan sitongpel atau siap potong dan tempel. Lalu, media interaktif selanjutnya atau di kegiatan 8 yaitu melaksanakan pembelajaran dengan media jaring laba-laba peran. Kegiatan ke-9 yaitu media interaktif yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan postmaling atau poster tema lingkungan. Lalu selanjutnya media yang terakhir yaitu melaksanakan kuis online berbasis aplikasi Plickers. Yang ke-11, menyebarkan angket motivasi pasca penggunaan media interaktif bagi siswa untuk mengetahui perubahan antusiasme siswa dari sebelum hingga sesudah. Lalu yang terakhir yaitu menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Setelah itu, mari kita melihat satu persatu hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan, di mana kegiatan satu yaitu mengidentifikasi isu-isu yang terdapat di sekolah. Yang pertama, menggunakan analisis AKPL, lalu dilanjutkan dengan analisis USG. Dan nilai-nilai ASN yang ada di sini yaitu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu.
Kegiatan yang kedua yaitu berkoordinasi dengan mentor berkaitan dengan isu yang akan dipilih dan gagasan pemecahan yang akan dirancang, di mana dilaksanakan di kedinasan dan nilai-nilai ASN yang ada yaitu etika publik, whole of government atau WOG, dan nasionalisme. Kegiatan selanjutnya yaitu berkonsultasi dan berdiskusi dengan coach mengenai rancangan aktualisasi yang akan dibuat, di mana untuk konsultasi ini tidak hanya saya lakukan melalui langsung tapi juga melalui daring. Dan ada pun nilai-nilai ASN yang terkandung yaitu etika publik, whole of government, dan nasionalisme. Kegiatan yang keempat yaitu adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja senior yang mengambil mata pelajaran yang sama guna mencari solusi dari isu yang akan dipecahkan, di mana nilai-nilai ASN yang terkandung di sini adalah etika publik, whole of government, nasionalisme, dan komitmen mutu. Langkah yang kelima yaitu merancang media interaktif yang akan digunakan di sekolah untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa. Di sini selaku guru IPA saya menggunakan bab populasi, di mana ada 4 macam media yang akan digunakan, yakni si tompel atau siap, potong, dan tempel. Yang kedua adalah media jaring laba-laba peran. Yang ketiga adalah pos maling atau poster tema lingkungan. Dan yang terakhir adalah kuis online secara daring berbasis aplikasi Plickers. Dan nilai-nilai ASN yang ada yaitu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengetahui antusiasme siswa sebelum dilaksanakannya media interaktif. Di sini setelah menyebarkan angket dan menganalisis secara persentase, didapatkan total 69,96% kepuasan siswa atau antusiasme siswa terhadap mata pelajaran IPA. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan ketujuh yaitu mulai mempraktekannya media interaktif di pembelajaran di sekolah. Adapun media interaktif yang pertama yaitu si tompel atau siap, potong, dan tempel. Media ini digunakan untuk membantu siswa memahami tentang apakah yang dimaksud dengan rantai makanan dan apa yang dimaksud dengan simbiosis. Siswa diberikan poster yang bertemakan tentang lingkungan dan diberikan gambar-gambar yang siap ditempelkan dan digunakan siswa untuk mengetahui apakah hubungan antar kedua gambar yang telah diberikan. Adapun contoh hasil kerja siswa ada yang tertera seperti pada presentasi berikut. Dan nilai ASN yang ada yaitu profesionalisme, akuntabel, integratif, dan inovatif. Memasuki kegiatan yang ke-8 yaitu melaksanakan pembelajaran dengan media interaktif jaring laba-laba peran. Di sini dibutuhkan satu tali rafia yang digunakan untuk menghubungkan satu siswa dengan siswa yang lainnya, dan masing-masing siswa tersebut ditugasi berperan untuk menjadi salah satu hewan. Nah, di sini nantinya mereka akan tahu apa hubungan antara satu hewan dengan hewan lainnya melalui tali rafia tersebut, dan apa yang terjadi bila salah satu hewan punah atau dampaknya terhadap ekosistem secara umum. Setelah tadi kegiatan 8, jaring laba-laba peran, dilanjutkan dengan kegiatan 9 yaitu pemahaman isu ekosistem melalui pos maling atau poster tema lingkungan. Siswa yang tadinya telah mengerti tentang apa dampak dari kepunahan suatu hewan terhadap ekosistem diajak untuk menganalisis isu-isu ekosistem yang ada pada lingkungan sekarang ini dan isu-isu yang hangat sedang terjadi melalui artikel-artikel koran atau artikel-artikel online yang nantinya digunakan sebagai sebuah poster. Diharapkan setelah siswa membuat poster sendiri, seperti hasil karya yang sudah ditampakkan, siswa bisa menjadi tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga ekosistem agar bisa tetap baik. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu media interaktif yang terakhir, menggunakan aplikasi berbasis Plickers untuk melaksanakan sebuah kuis. Nah, berikut adalah contoh barcode-nya. Setiap siswa nanti akan diberi barcode dengan kode-kode tertentu, di mana mereka akan mempunyai pilihan A, B, C, hingga D, dan akan ditampakkan kuis seperti pada gambar. Nantinya siswa bisa langsung menunjukkan barcode yang akan digunakan.
Guru nantinya bisa langsung men-scan barcode-barcode tersebut menggunakan aplikasi HP yang nantinya akan terintegrasi secara online melalui website Plickers, dan nilai yang ada pun bisa langsung dilihat seperti pada gambar. Kemudian, setelah digunakannya 4 media interaktif tersebut, dilaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu tentang post-tes penggunaan media interaktif. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan antusiasme siswa setelah penggunaan media. Adapun sebelum penggunaan, hasil pretest yang didapatkan menunjukkan angka 69,96%. Lalu, adanya peningkatan ditunjukkan dengan hasil post-test yang menunjukkan persentase 82,47%. Setelah kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan telah selesai dan menunjukkan peningkatan antusiasme belajar siswa, dilanjutkan dengan kegiatan terakhir, yaitu merancang laporan aktualisasi, yang nantinya juga akan dipresentasikan. Tadi merupakan paparan dari ke-12 kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan di sekolah. Dan berdasarkan 12 kegiatan tersebut bisa diambil kesimpulan yang pertama yaitu pelaksanaan aktualisasi dilaksanakan guna mengatasi isu di lingkungan instansi dan menawarkan solusi. Adapun isu yang diangkat dari SMP Negeri 3 Ngempol 1 Atap, saya selaku guru IPA, yakni minimnya antusias belajar siswa pada pelajaran IPA. Dan isu tersebut berhasil diatasi dengan penggunaan media interaktif sehingga membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik dan bermakna. Dan 4 media interaktif yang digunakan untuk membantu proses tersebut yakni yang pertama, si tompel atau siap potong dan tempel. Yang kedua yaitu jaring laba-laba perang. Yang ketiga yaitu pos maling atau poster tema lingkungan. Dan yang terakhir adalah kuis online berbasis Plickers. Dan dengan adanya metode pembelajaran tersebut berhasil meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang awalnya mempunyai persentase 69,86% menjadi 82,47%. Baik, berikut tadi yang bisa saya paparkan dari laporan kegiatan aktualisasi saya selama mengajar di SMP Negeri 3 Ngempol. Tentunya diharapkan kegiatan aktualisasi tersebut tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi juga diteruskan pada saat telah menjadi pegawai negeri sipil nantinya dan bisa membantu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.